Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matri Sania. Saya dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Di usianya yang tergolong muda, ia memperlihatkan kemampuannya dalam memimpin. Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh, memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Rupanya yang dimaksud kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Setahun kemudian, Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Dirinya menggantikan penghulu Sultan Ali Riyad Syah yang berkuasa pada tahun 1604 sampai 1607. Sejak kecil Sultan Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah. Sultan Iskandar Muda mulai memerintah pada tahun 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi penaklukan ke daerah sekitarnya. Pada tahun 1612, Delhi ditaklukkan, kemudian menyusul Johor pada tahun 1613. Setahun kemudian Bintan, selanjutnya dia berhasil mengalahkan Pahang di tahun 1618, Kedah di tahun 1619, dan Nias pada tahun 1624 sampai 1625. Wilayah kerajaan meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Kutaraja menjadi tempat pelabuhannya kapal asing dan mancanegara untuk membeli lada. Pada abad ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Buku Agama dan Perubahan Sosial tahun 2001 menyebut bahwa kepemimpinan Sultan Ali Riyad Syah merupakan periode yang penuh dengan kekacauan internal. Dalam situasi ini, muncullah sosok anak muda bernama Perkasa Alam. Pemuda yang masih berstatus pangeran ini menunjukkan rasa tidak puas terhadap Sultan Ali Riyad Syah. Alam pun melancarkan perlawanan. Namun Peraksaan Alam ditangkap dan dipenjara dari dalam jeruji besi. Ia memberikan penawaran kepada Sultan Ali Riyad Syah yang pada saat itu sedang risau karena tekanan Portugis. Perkasa Alam menawarkan jika dibebaskan dan diberi perlengkapan senjata serta sedikit pasukan, ia berjanji dapat mengusir Portugis dari tanah Rencong. Sultan Ali Riyad Syah yang sudah kewalahan menghadapi Portugis menerima tawaran itu. Slamet Muljana dan dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa tahun 2005 memaparkan Perkasa Alam mengarahkan anak-anak muda Aceh untuk melawan Portugis. Hasilnya, orang-orang Semenanjung Ibriyah yang dapat diusir dari bumi Serambi Mekah tahun 1606
kemenangan atas Portugis juga membuat nyali Belanda dan Inggris ciut. Tak lama setelah itu, Sultan Ali Riyad Shah mangka Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat sebagai penggantinya. Selain dikenal cakap dan pemberani serta didukung oleh tokoh-tokoh adat berpengaruh, ia juga keturunan dari Sultan Alauddin Al-Qahar, penguasa Kesultanan Aceh era tahun 1537 sampai 1571. Maka pada tahun 1607, Perkasa Alam dinobatkan sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang baru. Setelah bertahta, Perkasa Alam dikenal dengan nama Sultan Iskandar Muda. Kejayaan Iskandar Muda untuk melindungi tanah Rencong dari ancaman bangsa asing, serta dalam upaya menjadikan Aceh Darussalam menjadi kesultanan yang lebih besar, Sultan Iskandar Muda langsung merancang beberapa misi penting. Dikutip dari buku Aceh Sepanjang Abad tahun 1981. Karya Muhammad Said. Kesultanan Aceh merangkul negeri-negeri dan semua pelabuhan di sekitar Selat Malaka agar tidak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga menerapkan kebijakan ketat di sektor perekonomian dan perdagangan. Menaikkan harga pasaran hasil bumi, membangun bandar dagang utama di Aceh, serta memperketat pengawasan terhadap pergerakan orang-orang asing. Wilayah kesultanan pun bertambah luas. Menurut Bambang Budi Utomo dan kawan-kawan dalam Thistle of Sumatra tahun 2009, sebagian Sumatera berhasil ditaklukkan. Negeri-negeri di sekitar semenanjung Malaya, termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedak, Perak, hingga Petani atau Thailand bagian selatan juga tunduk. Militer Aceh Darussalam kala itu sangat kuat. Angkatan lautnya dilengkapi kapal-kapal tempur beserta meriam. Angkatan daratnya juga luar biasa, terdiri dari puluhan ribu prajurit, pasukan berkuda, hingga gajah. Tony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia tahun 2011 mengungkapkan, gajah perang yang dimiliki Sultan Iskandar Muda tidak kurang dari 900 ekor. Gajah dianggap bagian amat penting dalam pasukan Aceh, juga merupakan lambang kedudukan tinggi. Aceh yang semakin perkasa di bawah kendali Sultan Iskandar Muda membuat bangsa-bangsa asing berpikir ulang lagi. Jika ingin menyerang, Portugis telah kalah meskipun sempat terlibat beberapa pertempuran lagi. Sedangkan Belanda terpaksa mengalihkan sasaran ke wilayah lain di Nusantara selain Aceh, yakni Jawa dan Maluku. Inggris juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun kerajaan Inggris sempat berhubungan dengan baik dengan Kesultanan Aceh di masa lalu, jika ingin lebih dari sekadar berdagang tentunya sangat sulit selama Sultan Iskandar Muda masih berkuasa. Kongsi dagang Inggris terpaksa ditahan di luar Aceh. Wafat Aceh melemah. Meskipun bersikap keras terhadap bangsa-bangsa asing, Sultan Iskandar Muda menjalin relasi yang cukup baik dengan sejumlah kerajaan besar di Eropa, termasuk Inggris,
Belanda, Prancis, hingga Turki Utsmani. Dengan kerajaan Inggris, misalnya Kesultanan Aceh kerap bertukar hadiah. Raja James I pada tahun 1603 sampai 1625 pernah mengirimkan sebuah meriam untuk dipersembahkan kepada Sultan Iskandar Muda. Hadiah juga pernah diberikan Sultan Ahmed I pada tahun 1603 sampai 1617 dari Turki. Sultan Iskandar Muda juga menerima utusan dari Raja Prancis yang membawakan hadiah berupa cermin yang sangat indah. Sayangnya, ditulis Heri Karilawang dalam Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki tahun 2008. Cermin tersebut pecah dalam perjalanan. Kendati begitu, Sultan tetap gembira menerima serpihan kaca cermin yang berharga amat mahal itu. Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda beberapa kali mengirimkan utusan ke Eropa, termasuk ke kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Selain itu, perwakilan Kesultanan Aceh Darussalam juga pernah dikunjungi oleh Konstantinopel untuk menghadap Sultan Turki. Untuk urusan bilateral dan relasi persahabatan antar kerajaan yang menguntungkan dua pihak, Sultan Iskandar Muda memang sangat terbuka. Namun, jika sudah tercium gelagat yang tidak baik, sang sultan tidak segan-segan bertindak tegas. Menjelang akhirnya dekade ketiga abad ke-17, Sultan Aceh Darussalam terlibat konflik dalam Portugis lagi. Portugis rupanya masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka sebelumnya. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda mengarahkan pasukan berkekuatan 236 kapal perang dengan 20.000 prajurit. Terjadilah pertempuran sengit di perairan Malaka. Portugis kali ini semakin kuat karena dibantu pasukan gabungan yang didatangi dari kekuasaan Timur Nusantara. Selain itu, titik pecah belah juga sukses diterapkan. Orang-orang Portugis berhasil menghasut beberapa kerajaan Melayu yang sebelumnya dilakukan oleh Aceh agar membelot. Dalam buku Aceh Tanah Rencong tahun 2008, terbitan pemerintah Provinsi Nagroi Aceh Darussalam, disebutkan Kesultanan Pahang, Johor, hingga petani bersedia bekerja sama dengan Portugis. Kesultanan Aceh memang tidak pernah benar-benar kalah. Namun, kesehatan Sultan Iskandar Muda justru memburuk pada masa-masa genting itu. Sultan terbesar dalam riwayat sejarah kerajaan di Aceh ini akhirnya wafat pada tanggal 27 bulan Desember tahun 1636 dalam usia yang masih terbenting muda, 43 tahun. Setelah itu, Kesultanan Aceh Darussalam memang masih mampu bertahan hingga berabad-abad kemudian. Namun, tidak ada pemimpin berikutnya yang sanggup membawakan kerajaan ini kembali dikdaya. Seperti pada era Kesultanan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan Raja Aceh yang terkenal karena di zaman
dari tahun 1607 sampai 1636. Kerajaan Aceh Darussalam sampai ke puncak kejayaannya. Iskandar Muda adalah keturunan dari Raja Darul Kamal, dan pihak leluhur ayahnya merupakan keturunan dari Kerajaan Mahkota Alam. Darul Kamal dan Mahkota Alam dahulunya merupakan dua tempat pemukiman bertetangga. Ibunya bernama Putri Raja Indrabangsa, adalah anak dari Sultan Alauddin Riwayat Shah, Sultan Aceh ke-10. Ketika Iskandar Muda berumur 4 tahun, kakeknya memberinya gajah mas dan kuda mas untuk permainan. Dua biri-biri dapat bertarungan, lalu gangsing dan panta getok dari emas atau dari suasa. Ketika berumur 5 tahun, kakeknya memberinya gajah bernama Indrajaya sebagai teman bermainnya. Umur 7 tahun, dia sudah berburu gajah liar. Ketika itu, gajah liar diburu bukan untuk dibunuh, kemudian diambil dagingnya, tetapi untuk dijinakan. Setelah dijinakan, gajah terbaik dan terbesar dijadikan gajah sultan, sedangkan sisanya untuk armada perang. Dan ketika Iskandar Muda sudah menjadi raja, dia memiliki kemampuan terbaik dalam menjinakkan dan memperlakukan gajah. Gajah pun menjadi tunggangan kebanggaan sang sultan. Jika sultan mengendarai gajah, bawahannya harus mengendarai kuda, begitu sebaliknya. Sejak kecil Sultan Iskandar Muda sudah diperdengar kegemirangan kisah hidup Iskandar Zulkarnain. Juga memiliki tentara bergajah oleh Laksamana Kaumala Hayati, panglima pasukan Inong Bale. Tak heran di kemudian hari Raja Iskandar Muda mempunyai prajurit kalefir bergajah yang jumlahnya sampai 1.000 pasukan. Pasukan gajah ini digunakan untuk melengkapi infanteri, pasukan berkuda dan bersenjata artileri meriam yang dimiliki Sultan Iskandar Muda. Sultan Darussalam pada saat itu merupakan satu-satunya kerajaan di Nusantara yang memiliki pasukan 1.000 gajah. Gajah-gajah tersebut selain digunakan untuk armada perang, juga untuk menyambut tamu. Gajah-gajah tersebut juga digunakan Sultan Iskandar Muda untuk membentengi istananya. Ratusan gajah-gajah tersebut dilatih untuk menghancurkan dan berperang hingga tak takut suara senapan. Sultan Iskandar Muda sangat menyayangi binatang. Ia juga memberikan nama kepada masing-masing gajah. Ia juga sangat menghormati gajah yang menurutnya paling berani dan paling terlatih. Bahkan saking sayangnya dia dengan gajah, diceritakan pula ketika gajah-gajah itu berjalan di luar, dia akan memerintah anak-anak buahnya untuk membawakan payung bagi mereka. Gajah perang biasanya ditempatkan di tengah barisan. Tempat mereka dimanfaatkan untuk menahan serangan musuh atau untuk melakukan serangan terhadap pasukan lawan. Ukuran yang besar dan penampilan yang menakutkan menjadikan gajah sebagai kavaleri berat yang cukup berguna. Di luar medan tempur, gajah berguna untuk membawa perlengkapan perang yang berat.
Serangan gajah bisa mencapai kecepatan sekitar 30 km atau per jam, 20 mil atau per jam. Tidak seperti kavaleri kuda, gajah tidak dapat dihentikan mudah oleh infanteri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.